Sejarah Microsoft Word. Microsoft Word adalah software pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Word pertama kali diperkenalkan pada dunia di tanggal 25 Oktober 1983 waktu itu. Nama yang dimilikinya bukanlah Microsoft Word, melainkan Multitool Word. Di awal perilisannya, Multitool Word hanya bisa digunakan untuk sistem Xenix, karena waktu itu belum ada Microsoft Windows. Di tahun-tahun berikutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, Multitool Word dikembangkan agar bisa digunakan oleh sejumlah platform lainnya, seperti komputer IMB, Apple Macintosh, komputer LT, dan T-Unix, Atari ST, OS/2, SCO, Unix, dan macOS. Perangkat lunak ini baru bisa digunakan untuk Microsoft Windows di tahun 1989. Pengembangan Microsoft Word. Di tahun 1981, Microsoft Word mempekerjakan Charles Simonyi, pengembang Bravo, perangkat lunak pengolah kata pertama yang ada di dunia. Simonyi mulai mengerjakan pengolah kata bernama Multitool Word, dibantu oleh Richard Brody, bekas pegawai Xerox. Brody menjadi pengembang utama Multitool Word Tool di tahun-tahun berikutnya. Perkembangan Microsoft Word. Microsoft Word tahun 1991 hingga 1990. Konsep dan ide Microsoft Word banyak diadaptasi dari beberapa program pengolah kata pertama berbasis grafik yang diciptakan oleh Charles Simonyi. Bravo dikembangkan di Xerox Palo Alto Research Center. Simonyi kemudian menggandeng Richard Brody dan bersama-sama meninggalkan Xerox plc untuk bergabung dengan Microsoft tahun 1991. Tanggal 1 Februari 2 tahun kemudian, dimulailah pengembangan Multitool Word. Multitool Word dirilis untuk IBM PC pada tanggal 25 Oktober 1983. Dengan nama barunya, Microsoft Word. Pada saat itu, perangkat lunak yang menguasai dunia pengolah kata adalah WordStar dan WordPerfect. Yang membuat Word berbeda dengan dua program pengolah kata pendahulunya tersebut adalah pengaplikasian konsep what you see is what you get, tampilan cetak tebal dan cetak miring, serta penggunaan tikus atau mouse yang kala itu belum lazim digunakan. Sementara WordStar dan WordPerfect baru berhasil mengembangkan tampilan teks dengan pengguna kode warna dan markup sebagai tanda cetak miring, tebal, dan sebagainya. Setelah itu, di tahun 1985, dirilislah program Word for di tahun 1985, dirilislah program Word for Macintosh dengan tampilan yang berbeda dari versi DOS. Word for Macintosh diprogram oleh Ken Shapiro dengan mengembangkan konsep what you see is what you get. Di dalam program tersebut mendapat banyak perhatian dari para pengguna komputer. Tahun 1987, versi Word for Macintosh selanjutnya pun dirilis, diberi nama Word 3.0. Versi ini memiliki banyak peningkatan dan fitur-fitur baru, tetapi bugnya juga banyak. Beberapa bulan kemudian, Microsoft mengganti Word 3.0 menjadi Word 3.01 yang lebih stabil. Microsoft mengirim sebuah surat untuk semua user Word 3.0 terdaftar yang berisi salinan Word 3.01 secara cuma-cuma. Peristiwa ini menjadi kekeliruan termahal yang harus ditebus pada waktu itu. Di tahun 1989, versi Word 4.0 diluncurkan. Versi ini terkenal sangat sukses dan stabil digunakan. Microsoft Word tahun 1981 hingga 1990. Word for Windows diluncurkan pada rentang waktu ini. Versi pertamanya Word for Windows 10 diterbitkan tahun 1989 seharga $500. Namun versi pertama dari Word ini tidak kompatibel jika digunakan pada versi OS Windows saat itu, sehingga penjualan pun biasa saja. Baru kemudian di tahun berikutnya dirilislah Microsoft Windows 3.0 yang membuat penjualan Word for Windows 1.0 meningkat pesat, karena memang desain untuk digunakan pada Microsoft Windows 3.0. Dengan demikian, resmilah Microsoft Word sebagai pemimpin dunia pengolah kata. Microsoft Word tahun 2010. Versi ini merupakan versi terbaru yang dirilis oleh Microsoft untuk Office pada Windows dengan dukungan Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan bahkan Windows 8. Beberapa keunggulan Microsoft Word 2010 antara lain: lebih ringan karena fitur-fitur yang tidak dibutuhkan sudah dihilangkan, memiliki grafis 3G yang lebih baik, mendukung standar format PDF atau Open Document Format, lebih mudah menyimpan format PDF dan XPS, dapat menyimpan dokumen di cloud
karena terintegrasi dengan Windows Live. Tersedia versi 32 bit dan 64 bit serta tampilan Reborn lebih sederhana dan mudah digunakan. Microsoft Word tahun 2013. Microsoft merilis versi Word 2013 pada tanggal 29 Januari 2013. Versi ini mendukung Windows 7, Windows 8, dan Server 2008 R2. Fitur dan pembaruan pada Microsoft Word 2013 yaitu tampilan interface yang berubah dari versi sebelumnya yang menggunakan tema Metro seperti pada Windows 8. Fitur penyuting untuk file Adobe Reader PDF, menggeser gambar lebih mudah dan lebih baik, terintegrasi dengan SkyDrive, penyimpanan awan, Reborn yang sama seperti paket Office 2010 namun memiliki tema yang berbeda, kompatibel untuk versi 32 bit atau 64 bit. Microsoft Word 2019. Hingga saat ini Microsoft Word sudah berada di versi Word 2019. Dan tahun-tahun sebelumnya Microsoft juga merilis versi untuk Word 2016 dan Word 2017. Pada Microsoft 2019, Microsoft memberikan kita cara baru dalam pengelolaan kata di mana Word 2019 menyempurnakan fitur pena, navigasi halaman seperti buku, terjemah, dan fitur lainnya. Beberapa fitur dan pembaruan lain dari Microsoft Word 2019 antaranya pengguna memungkinkan untuk melihat perubahan pada dokumen seperti orang lain secara real time pada sebuah pekerjaan dokumen bersama, memberikan penggunanya untuk membaca dan menulis secara alami, Menyingkirkan kendala bahasa di translator, mendukung sintaks, matematika latex, bisa menambahkan efek visual seperti icon dan SVG, bisa melihat semua sudut dengan gambar 3D, menyempurnakan aksesibilitas, mengisyaratkan audio, dan lainnya. Macam-macam tab pada Microsoft Word dan fungsinya. Yang pertama, tab Home. Tab Home berfungsi menampung fungsi-fungsi yang paling sering digunakan untuk mengolah dokumen Word. Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah untuk keperluan memformat dokumen, seperti menentukan jenis huruf, paragraf, menentukan besar kecilnya huruf, dan lain sebagainya. Yang kedua, tab Insert. Berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan objek, yaitu berupa teks atau tulisan, bentuk, gambar, dan lainnya. Yang ketiga, tab Page Layout. Fungsinya mengatur margin, mengatur ukuran kertas, mengatur break page, mengatur jenis kertas. Yang keempat, tab Reference. Tab Reference secara umum digunakan untuk properti seputar rujukan atau referensi yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Yang kelima, tab Mailing. Berfungsi untuk membuat surat secara massal dengan format dan isi yang sama, namun pada tujuan yang berbeda. Yang keenam, tab Review. Berfungsi untuk mereview kaji ulang naskah, seperti mengecek ejaan, mengubah bahasa, translasi bahasa, menyematkan komentar, dan sebagainya. Yang ketujuh, tab View. Berfungsi untuk menampilkan atau mencetak dokumen pada layar, mengatur ukuran cetakan, dan menampilkan garis bantu pada lembar kerja.